Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sallallahu alaihi wasallama ahlus sidqi wat tuqa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين. Segenap pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, para ustadz, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dalam keberkahan, lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Rasulillah. Lagi sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kajian fikih ibadah melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i. Pada bulan yang lalu kita sudah masuk kepada kaifiyatil iqtida, cara-cara mengikut imam dalam sholat berjamaah atau ketentuan-ketentuan berjamaah. Ada 2 poin yang kita sudah bahas, yaitu secara posisi makmum tidak boleh ke depan dibandingkan dengan imam. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i ini, sekaligus pada poin itu menuntun kita untuk bagaimana cara mengatur shaf dengan baik. Bahwa ketika makmum laki-laki baru 1 orang saja, maka makmum laki-laki itu pilihannya berdiri sejajar dengan imam atau ke belakang sedikit sebelah kanan imam, itu maksimalnya 1 hasta. Lalu ketika makmumnya sudah lebih dari 1 orang, maka makmum yang 2 orang ini berdiri di belakang imam, 1 sejajar dengan imam, yang 1 lagi berdiri di sebelah kanannya. Ketika ada makmum perempuan, jika 1 orang saja, tetap berdiri di belakang. Andai kata yang sholat berjamaah itu adalah laki-laki dan perempuan, maka ibu-ibu tetap berdiri sejajar dengan imam di belakang. Ketika sudah 2 orang jamaah perempuan, maka yang 1 berdiri sejajar dengan imam, yang 1 lagi berdiri di sebelah kirinya. Maka di saat itu bagi laki-laki lebih berat ke kanan, bagi ibu-ibu lebih berat ke kiri. Namun ketika makmum itu sudah sama-sama ganjil, yang laki-laki jumlahnya ganjil, perempuan jumlahnya ganjil, maka patokan utamanya, sunnah utamanya, posisi seperti itu adalah wasitul imam, jadikan imam di tengah. Lalu makruh hukumnya seseorang berdiri sendiri di belakang, maka ada sunnah untuk menarik 1 orang di saf yang di depan itu untuk menemani dia di belakang. Yang ditarik itu adalah orang yang sejajar dengan imam.
Lai jadi diamalkan Bapak Ibu? Kayaknya ndak tak kau mengamalkan anak. Apalagi ada di mindset kita, rasanya orang nan kadiegang ke belakang kok ndak paham. Tapi yang jelas ketika berdiri di belakang sendiri itu berarti sedang mengerjakan yang makruh. Lalu yang kedua yang kita sudah bahas itu adalah an yutabi'u fi intiqalatihi wa sairi arkan as-shalah al-fi'liyah. Makmum mesti mengikuti seluruh gerakan rukun fi'liyah dari salat itu. Ketika imam ruku, makmum harus ruku. Lain ceritanya ketika dia terlambat untuk ruku karena membela Al-Fatihah yang dibaca. Jika terlambat satu rukun, maka itu tidak merusak ikatan berjamaahnya, tidak apa-apa. Asalkan tidak lebih dari 2 gerakan. Imam lah kasujud, awak baru karukua, maka sudah batal tuh ikatan berjamaahnya. Kalau ingin menyelamatkan ikatan berjamaahnya, tidak ada pilihan bagi makmum kecuali turun ke bawah, ikut sujud. Berarti tidak ada ruku dan i'tidalnya. Maka berarti makmum ada hutang untuk membayar rakaat itu karena tidak ada rukunya. Ketika makmum menyengaja mendahului gerakan imam, maka jelas itu tidak sesuai dengan hadis yang kita sampaikan, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti, maka batal itu ikatan berjamaahnya. 2 hal itu yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga dari ketentuan mengikuti imam itu. Poin ketiga itu adalah al-ilmu bintiqalatil imam. Pengetahuan atau ilmu dengan semua gerakan-gerakan imam. Artinya makmum mesti tahu imam sedang mengerjakan apa. Jadi kalau misalkan ibu-ibu baru datang rupanya awak surang baru, ndak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh imam di depan, maka tidak ada salahnya diciguk, dibuka seketek calia apa yang sedang dikerjakan oleh imam supaya tidak salah gerakan. Sehingga bagi yang dalam satu bangunan tetapi berbeda lantainya dan tidak ada space atau cara untuk melihat orang yang di bawah, di lantai bawah, maka ada sunnah untuk mencarikan cara agar makmum di atas itu bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh orang di bawah. Bisa dipakai TV yang besar itu untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh imam di bawah. Ketika tidak, maka ada kemungkinan berbeda gerakan imam dengan makmum, maka tentu saja itu tidak sesuai dengan kaidah berjamaah. Karena imam itu untuk diikuti, beda gerakan imam dengan gerakan makmum, berarti tidak dikatakan sedang berjamaah. Lalu yang keempat, ketentuannya alla yakuna bainal imam wal ma'mum fasilun makanin kabirin. Tidak ada jarak antara imam dan makmum itu yang sangat luas. Tidak boleh jarak antara imam dan makmum itu terlalu jauh. Idza lam yakuna fil masjid, kalau mereka sholat bukan di dalam masjid. Artinya kalaunya sholat di luar,
mungkin di padang pasir dan seterusnya, tidak boleh jarak yang terlalu jauh. Nanti ketentuannya kita bacakan. Amma idza jam'uhuma masjid, tapi ketika sholat berjamaah itu di dalam ruangan atau seperti di masjid, fa inna tidak sahih mahma ba'udat masafah bainahuma, maka mengikut imam itu, posisi imam dan makmum atau yang berada di shaf pertama itu, meskipun jauh tidak mengapa, tetapi makruh hukumnya, tidak baik seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Hendaknya jarak antara imam dan makmum pertama di shaf pertama itu 3 hasta, maksimalnya 3 hasta. 3 hasta itu lebih kurang 1,8 atau 2 meter. Tempat berdirinya imam dan tempat berdirinya makmum pertama. Begitu juga antara shaf berikutnya. Tapi tidak batal ketika ada imam berdiri di depan, lalu makmum perempuan di belakang. Kan jauh jaraknya tuh, lebih dari 3 hasta. Maka tidak mengapa karena masih dalam satu ruangan. Amma idza kana fi kharijil masjid, namun ketika mereka berada di luar masjid, au kana al-imam fil masjid wal muqtadi kharijihi, atau kondisinya imam itu di dalam masjid sementara makmum di luar masjid, fayushtaratu hina idin, maka disyaratkan ketika itu alla tabta'id masafah bainal imam wal muqtadi, tidak boleh terlalu jauh antara imam dan makmum itu. Ketentuannya begini, yang pertama, idza kana al-imam wal muqtadi fil fadha, ketika imam dan makmum berada di tempat yang luas seperti padang pasir dan yang lainnya, ishtarata alla tazid al-masafah bainahuma, disyaratkan tidak lebih jarak antara imam dan makmum itu 150 meter takriban, sejauh 150 meter lebih kurang. Kalau sejauh 150 meter le tadang ajo isyarat imam kalau di luar ruangan. Kalau lagi pakai mikrofon bisa, tapi kalau seandainya ndak akan tadanga. Jadi tidak boleh jaraknya lebih dari 150 meter. Yang kedua ketentuannya, ayyakuna kullum minhuma fi bina, imam dan makmum itu berada di dalam ruangan dan ruangannya berbeda atau bangunannya berbeda, atau bangunannya sama, bangunannya satu, tetapi setelah bangunan itu ada teras, kalau bahasa Jawanya bagian kenopinya. Wajaba ittisalu saf min ihda al-bina'aini bil akhar. Kalau sudah berbeda bangunan, maka syaratnya mesti ada ketersambungan saf dengan bangunan itu. Bapak dan Ibu yang pernah haji dan umroh, ada orang yang sholat di dalam atau di bagian bawah, lantai bawah hotel Zamzam Tower tuh, ada soft di situ. Itu diperbolehkan ketika sudah ada diatur jalur-jalur softnya, ada ketersambungan softnya ke dalam. Tapi ketika tidak ada ketersambungan soft, misalkan ada musola di hotel tertentu, di lantai tertentu yang nampak pelataran Ka'bah, maka tidak memenuhi syarat, karena dia tidak lagi ada ketersambungan softnya. Kalau ingin sholat mesti turun ke bawah. Ya, maka Bapak dan Ibu yang pernah haji umroh itu di halaman-halaman masjid
di jalan-jalan itu, jalur Ajiat, Misfalah, kadang-kadang sudah ada orang yang buat soft di depan hotel mereka. Itu masih memenuhi syarat, tetapi kalau yang sudah di lantai tertentu tidak ada ketersambungan soft, maka tidak lagi memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, ayyakuna al-imam fil masjid wa ba'dul muqtadi fi kharijil masjid. Imam itu di dalam masjid, sebahagian makmum dalam masjid seperti kita ini, lalu sebahagian makmumnya di luar. Fa asyartu huwa alla tazida masafah ba'd ma baina tarfil masjid. Disyaratkan bahwa jarak antara ujung dari masjid, dinding masjid, wa awwalul muqtadi yaqifu khariji, dan orang atau saf pertama yang berdiri di luar masjid itu tidak lebih dari 300 zira' hashimi, tidak lebih dari 300 hasta orang Hashimi. Itu sama dengan yang tadi 150 meter. Jadi jarak antara orang yang di luar itu tidak boleh tepi masjid dengan shaf itu lebih dari 150 meter. Kalau di awak biasanya kan kalau ada yang di luar itu kan tidak jauh dari masjid, itu aman. Tapi misalkan kalau ada orang yang buat shaf di jalan raya itu tidak boleh jaraknya dari dinding masjid sampai ke shaf yang itu tidak boleh 150 meter, lebih dari itu. Begitu juga dengan orang yang katakanlah paling terakhirnya berdirinya di mana, lalu ada orang yang membuat shaf lagi, maka di antara shaf terakhir dengan shaf yang jauh lagi itu tidak boleh lebih dari 150 meter. Bapak Ibu yang pernah haji dan umrah, orang yang di muko hotel tertentu, buat lo shaf di muko hotel di setelahnya, itu syaratnya tidak lebih dari 150 meter. Lalu yang kelima, tadi yang keempat syaratnya bahwa tidak boleh jarak terlalu lebar antara imam dan makmum ketika sholat berjamaah. Yang kelima ketentuan mengikuti imam adalah ayyan wil muqtadi al jamaah awil iqtida. Makmum wajib hukumnya berniat mengikut imam. Jika ada makmum yang tidak berniat mengikuti imam, maka sholatnya berarti sholat sendiri. Adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam. Tetapi ketika imam sudah ditentukan sejak awal, lalu dia sengaja tidak berniat menjadi imam, maka pahalanya pahala sholat sendiri. Adapun makmum tetap pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena imam lah jalehnya ditunjuk jadi imam. Itu ndak lo berniat jadi imam. Sholat berjamaahnya sah, karena ikatan berjamaah itu bukanlah ikatan niat, tapi ikatan berjamaah itu adalah ikatan gerakan. Oleh karena itu Nabi berpesan, bagi yang terlambat maka segeralah masuk ke dalam sholat dengan takbiratul ihram, maka ikutilah apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Ya, bukan dikaja-kaja menyelamatkan rakaat itu. Imam lah karuku alai, awak baru tiba masuk takbiratul ihram, sudah itu ruku'.
imam lah sujud kan, imam lah sujud, awak baru tiba di kajian masuk takbiratul ihram, sudah itu ruku' ya tidal, kaja imam sujud, itu sholat berjamaahnya tidak sah karena dia kerjakan ruku' dan i'tidal tidak dalam berjamaah. Maka bagi makmum yang datang, masuklah bertakbiratul ihram, lalu turunlah mengerjakan sujud karena imam sedang sujud. Lalu sepakat seluruh mazhab bahwa wa yudriku al-ma'mum ma'al imam raka'ah idza adrakahu fi ruku'iha. Makmum sah atau mendapatkan rakaat apabila dia ikut ruku bersama imam. Tetapi ketika sudah fata ar-ruku' atau dia masuk ba'da ruku' fatathu raka'ah, maka rakaat itu tidak jadi milik dia lagi. Dia hutang untuk menambah setelah imam salam kanan dan kiri. Lalu dari kesepakatan seluruh mazhab ini, tidak tepat kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa kalau langsung rukuk saja wak bersama imam itu tidak ada al-fatihah. Sementara al-fatihah merupakan rukun salat yang wajib dibaca. Seluruh mazhab juga sepakat di situ bahwa qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan al-fatihah makmum yang terlambat itu, yang tidak sempat membaca al-fatihah, ditumpangkan kepada imam. Itulah makna qiraatul imam, qiraatul makmum. Nah, sudah selesai kaedah-kaedah tentang mengikut imam pada sholat berjamaah melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i. Ada bapak dan ibu yang ingin bertanya sebelum kami lanjutkan bahasan. Nah, silakan ibu di belakang. Atau coba dikarean saja bu, barangkali terdengar. Salam ya. Sebentar bu, pertanyaan kedua tadi, kita berimam, lalu yang lupa bacaan imam sir, oke? Iya, Anca pakai mic nampak ya. Iya. Nah, nah, nah.
Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Manakah yang lebih pas? Surah Al-Muluk itu bagi lansia ini. Pertanyaannya bagi lansia karena tidak hafal surah Al-Muluk, bacaannya yang bagus setelah maghrib atau sebelum tidur. Yang dengan pertimbangan hafalannya nih. Maka sesuai dengan dalilnya tetap sebelum tidur, Bu, yang paling pasnya. Ya, kalau paling cepatnya sebelum tidur itu sebagaimana sholat witir itu, siapa yang khawatir tidak terbangun di malam hari maka dia hendaklah witir sebelum tidur, maka kan posisi paling cepatnya setelah sholat isya dikerjakan. Kalau sudah selesai kita rutinitas isya dan ba'diyahnya, maka itu sudah bisa untuk mengerjakan sholat witir. Maka kalau dibandingkan antara mana yang paling bagus, setelah maghrib atau setelah isya, tentu saja setelah isya, Bu, pilihannya. Jadi baca Al-Quran surah Al-Muluknya setelah isya saja. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, imam salah baca. Ya, imam salah baca ayat gitu ya. Apakah mengharuskan sujud sahwi? Jawabannya tidak. Perkara sujud sahwi dan sujud tilawah sudah lewat enggak kita? Sudah kalau enggak salah enggak? Ya, salah baca ayat itu tidak masuk kategori yang harus disujud sahwikan. Dia ada 4 di dalam kitab Fiqhul Manhaj ala mazhab Syafi'i ini yang pernah kita sampaikan, kita bahas. Yang pertama itu kalau memang lupa sunnah abad. Sunnah abad, sunnah yang mengharuskan sujud sahwi, yaitu sunnah diantaranya tasyahud awal. Lupa tasyahud awal, itu sujud sahwi. Kemudian lupa bilangan rakaat sholat terserah antara 3 atau 4, antara 2 atau 3, 1 atau 2, yang jelas ragu nih. Tapi Nabi berpesan, ambillah yang yakin dikerjakan, yang sudah pasti dikerjakan. Antara 3 dan 4 tentu yang pasti adalah 3. Maka para ulama menyimpulkan, ambillah yang terkecil dari yang diragukan itu. Lalu nanti tutup dengan sujud sahwi. Mau berlebih dia tetap sujud sahwi. Lalu berikutnya salah menempatkan bagian rukun sholat seperti Al-Fatihah. Harusnya ketika berdiri lalu terbaca Al-Fatihah itu ketika ruku, terbaca Al-Fatihah itu ketika tahiyat terakhir misalkan. Baca ayat itu ya ketika berdiri, lalu terlupa sedang lama mau ulang hafalan, tak baca hafalan itu di tasyahud akhir misalkan. Nah, itu masuk kategori memindahkan tempat yang seharusnya bukan di situ. Lalu kemudian memasukkan sesuatu yang terlarang ke dalam sholat. Ini kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir ini. Memasukkan sesuatu yang sudah jelas dilarang ke dalam sholat. Bahwa kita sudah bahas, tidak boleh lagi kalam apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat masuk ke dalam sholat. Ada orang mengucapkan assalamualaikum mau masuk ke rumah kita yang sedang sholat, tidak boleh lagi mengucapkan waalaikumsalam.
orang ada bersin, tidak boleh lagi kita mengucapkan yarhamukallah. Karena yang boleh sesuai dengan sunnahnya saja. Apa yang dibaca oleh Nabi, itu juga kita baca di dalam sholat kita. Nah, andai kata ini membaca itu bukan karena disengaja, tapi karena terlupa atau karena spontanitas. Awak lupa dalam sembahyang atau orang takajui. Orang takajui itu ndak sadar. Mungkin tipe patuh gadang. Deklah biasa kalau takajui itu baca astagfirullah. Nyo dalam sembahyang spontan baca astagfirullah. Itu makruh namanya, mengerjakan sesuatu yang makruh. Ya, sedang mengerjakan sesuatu makruh. Maka kalau memasukkan tanpa sengaja ke dalam sholat, itu yang berpotensi untuk sujud sahwi. 4 itu saja, Bu. Kalau lupa, bacaan itu tidak masuk di dalam sesuatu yang harus sujud sahwi. Jadi aman tuh poin kedua tadi, Bu. Katakanlah tadi ambo kan agak tasandik membaca di ayat keberapa itu tuh dari surah Al-Mulk. Itu tidak ada sunnah untuk sujud sahwi. Oke, sudah untuk yang kedua. Yang ketiga tadi apa persisnya? Ya, sedang sholat ada orang yang datang. Kita tahu ada orang yang datang. Lalu cara yang tepatnya kita sudah bahas. Cara yang tepatnya bukan mendehem. Bukan mendehem untuk mengasih tahu bahwa kita ada di rumah. Tapi tidak bisa untuk membukakan pintu. Bukan mendehem sunnahnya. Tetapi keraskanlah ucapan, agar keraskanlah isyarat sholatnya. Allahu Akbarnya keraskan. Sami Allahu liman hamidahnya keraskan. Untuk menyatakan kepada orang yang datang itu bahwa kita sedang sholat. Lalu kita mendehem. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kita mendehem juga. Nah, kaedahnya berbicara dengan sengaja atau memasukkan kalam dengan sengaja ke dalam sholat. Kaedahnya kemarin ketika yang keluar dari mulut kita bisa tersusun 2 huruf. Meskipun dia tidak ada makna. Kalau itu menyengaja seperti mendehem dengan sengaja, batuk dengan sengaja, maka berpotensi batalkan sholat. Maka kalau sudah tahu ilmunya, ya jangan mendehem lagi. Pilihannya keraskan isyarat sholat kita. Kalaupun orang ndak mungkin suara kita ini ndak akan mungkin sampai kepada orang itu. Rumah gadang. Nyo orang mambel awak. Dibel dulu baru orang di dalam tahu bahwa ada orang yang mau masuk di luar. Awak kue-kuean mana lah suara isyarat awak pasti tidak akan tadanga di orang di luar. Maka di saat itu silahkan ditimbang apakah bel itu akan berkemungkinan menimbulkan fitnah kalau kita tidak segera, maka tidak ada salahnya kemudian kita pergi keluar, buka pintu tanpa berbicara apa-apa, balik lagi ke sholat, lanjutkan sholatnya. Tapi dengan syarat tidak mengomong apa-apa. Tapi kalau lah ditanyuan, lah lancar jalan jago. Lah itu lo ditanyuan, itu sudah batal tuh sholat. Nah, tapi kalau seandainya bel itu sekiranya tidak akan menimbulkan fitnah lebih besar, maka lanjutkan sholatnya. Setelah itu lihatlah keluar. Nah gitu. Kalau yang dicontohkan itu kalau ibumu, ayahmu, nah ini kan untuk menghormati ibu dan ayah ini. Karena memang ketika mereka tidak ada, kita tidak akan ada di dunia ini.
Nah, artinya untuk menutup peluang fitnah. Begitu Bu, wallahu alam bishawab. Masih ada yang lain? Pas. Kita cukupkan Bapak dan Ibu kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga untuk kita yang mendengarkan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.